cuma Bapak mau kasih tahu sedikit. Hari ini kita pertemuan terakhir buat video ya. Dan dari video pertama sampai sekarang kita media yang kita gunakan itu sebenarnya kurang, karena hanya menggunakan buku. Kenapa Bapak tidak menggunakan proyektor atau laptop? Karena di sini kendalanya sinyal susah, ya kan? Sinyal susah, dan jalan kita jalan akses Bapak ke sekolah itu mau hampir 1 jam lebih, ya. Itu kalau hujan itu mau hampir 2 jam karena jalannya hancur. Ya, di sini pun listrik juga tidak ada, jadi Bapak tidak bisa pakai proyektor untuk kalian lihat video pembelajaran. Ya, makanya Bapak gunakan alat seadanya dan buku, ya. Dan ini video praktik mengajar bahasa Inggris ya, kedua, ya. Dan materi hari ini kita bahas tentang gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa, ya. Buka bukunya, ya, materi tentang gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa, ya. Tapi walaupun beberapa kendala, contoh jalan, jaringan listrik, dan power akses kita ke sekolah yang susah, tapi semangat kalian belajar itu Pak bisa bilang bagus, ya. Oke. Materi yang pertama itu mengenai peran gotong royong dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan, ya. Coba kalian sebutkan salah satu gotong royong di desa kalian tadi, Pak. Bangun jembatan. Oke. Itu dilakukan semua warga atau salah satu warga? Semua warga. Ya, bagus. Ya, itu bentuk gotong royong di desa kita Sandi, ya. Ya. Coba jenis baca yang bagian A. Apakah kami masih punya pengertian gotong royong? Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kita membutuhkan keluarga, teman, tetangga, dan anggota masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita membutuhkan ibu untuk membuatkan makanan. Ibu membutuhkan kita untuk menjaga adik selama ibu membuat makanan di dapur. Di lingkungan sekitar para melaksanakan ramalan acara ramalan untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Adanya rasa saling membutuhkan membuat kita dan orang lain bekerja sama. Kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan atau keinginan bersama. Melakukan pekerjaan bersama-sama untuk tujuan bersama disebut gotong royong. Gotong royong merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang dapat melakukan persatuan bangsa. Kita tentu sangat terbiasa melihat
Rambolo ya, atau pemakaman masyarakat Toraja Sulawesi Selatan. Ya, itu salah satu bentuk contoh gotong royong di Sulawesi Selatan. Ya. Lalu kita selain membangun jembatan, apa lagi contoh gotong royong? Membangun jalan. Apakah itu bentuk gotong royong? Hah? Ya. Membangun jalan kalau hanya yang bangun jalan itu ekstra apa saja itu sebenarnya bukan gotong royong. Kecuali kalau jalannya yang jelek, yang banyak lubang kayak ada di sini, warga ramai-ramai saling membahu untuk menutup lubang-lubang yang leceh. Ya, itu bentuk gotong royong. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Ayo. Memperbaiki sungai. Memperbaiki sungai. Sungainya kenapa? Sungai itu kan ada tangga, Pak. Tangga itu dapat patah. Oh, tangga yang dapat patah. Berarti akses jalan di sungai berarti ya. Oke, berarti sama-sama warga saling membantu ya. Oke, ada lagi? Sudah ada juga. Lagi ya. Contoh di sekolah bisa mungkin apa? Membuang sampah. Membuang sampah. Itu membuang sampah dalam bentuk apa? Bersama. Ya, sama ya. Oke, sama-sama membuang sampah ya untuk kebersihan lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya itu materi yang B, penerapan gotong royong di kecamatan, kelurahan, dan desa. Ya. Dalam gotong royong, masyarakat bekerja sama melakukan kegiatan demi tujuan bersama secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Ya, ingat kalau namanya gotong royong itu jangan mengharapkan sebuah imbalan dalam bentuk duit ataupun barang, ya. Karena gotong royong adalah sukarela kita sebagai warga untuk kepentingan bersama, ya. Ini ada contoh di sini, bergotong royong dalam melakukan persiapan saat salah satu warga mengadakan hajatan, ya. Itu semua warga terlibat, ya, termasuk ibu, bapak, ibu memasak, bapak memotong segala bagiannya, ya. Contoh gotong royong di lingkup kecamatan, ada yang tahu? Gotong royong di lingkup kecamatan? Enggak. Ya, siapa yang tahu? Ayo, ya. Di lingkup kecamatan itu ada beberapa fasilitas kecamatan yang memang dikhususkan untuk warga, ya. Jadi warga harus menjaga, ya, menjaga fasilitas tersebut, dan jangan rusaknya. Itu juga bisa disebut bentuk bentuk gotong royong. Ya, kita gotong royong itu bukan hanya sekedar kita bekerja, tapi kita juga menghargai, ya, menghargai sebuah fasilitas. Ya, coba juga baca di bagian contoh gotong royong di lingkup kecamatan. Ya. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang lingkup kecamatan, wilayah kecamatan itu luas sehingga masyarakat belum tentu saling mengenal.
yang dibangun untuk para warga. Fasilitas-fasilitas tersebut harus dirawat agar dapat terus digunakan dengan nyaman oleh warga. Ketika fasilitas tersebut mengalami kerusakan, warga diharapkan menjadi orang-orang yang pertama kali dapat membenahi fasilitas tersebut. Oke. Ya, warga diharapkan dapat membenahi fasilitas tersebut jika mengalami kerusakan. Ya, contohnya tadi yang kata siapa tadi, Yoga ya, yang menggunakan ya gotong royong menggunakan. Oke, itu salah satu bentuknya. Yang kedua itu membersihkan puskesmas setelah terjadi banjir. Ya, misal puskesmas kita di sini Mungkok sana, ya di Kecamatan Mungkok mengalami banjir. Jadi warga berbondong-bondong untuk saling membantu membersihkannya. Ya. Yang ketiga itu gotong royong mengadakan karnaval budaya saat ada kunjungan dari gubernur. Ya, per kecamatan saling memberikan bentuk kemampuan mereka masing-masing untuk memberi sebuah karnaval kedatangan gubernur. Ya, yang keempat itu gotong royong melakukan penghijauan di wilayah kecamatan. Ya, penghijauan ini adalah penanaman pohon. Ya, masing-masing per kecamatan atau per desa, ya, per kampung masing-masing membangun atau menanam sebuah pohon untuk penghijauan. Oke. Yang kedua, ya, contoh gotong royong di lingkup kelurahan dan desa. Oke, siapa yang mau baca? Yang nomor 2, tidak, coba. Adakah sebelum kita telah membahas perbedaan antara kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa berada di bawah wilayah kecamatan. Lingkungan kelurahan dan desa cukup kecil, sehingga bagi masyarakatnya dapat saja saling mengenal. Contoh gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan kelurahan dan desa adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama itu gotong royong memperbaiki rumah warga yang rusak. Ya, misal ya di salah satu warga di sini mengalami kerusakan rumahnya akibat ya rumahnya terlalu tua ataupun akibat angin. Ya, terus masing-masing warga saling gotong royong untuk membantu memperbaikinya. Ya, yang kedua itu gotong royong memadamkan api jika terjadi kebakaran di salah satu rumah warga. Ya, ini juga wajib semua warga membantu jika mengalami kebakaran. Ya. Oke, yang ketiga itu gotong royong memperbaiki sisa banjir di sekitar wilayah rumah warga. Ya, contoh di tempat kita ya dulu pernah banjir ya, yang banjir besar di sini di sekolah kita di Stunting yang terjadi di perpustakaan. Ya, itu semua buku habis kena banjir ya. Tapi kita terima kasih kepada masing-masing mau membantu untuk mengevakuasi atau membantu memperbaiki perpustakaannya. Ya. Yang keempat itu gotong royong memperbaiki jalan di sekitar rumah warga. Contoh di tempat kita ini masih banyak jalan yang rusak, ya, tapi banyak juga yang sudah diperbaiki oleh warga sini sehingga kita para guru yang dari SP1 Sungai Kuning yang jaraknya cukup jauh untuk ke sekolah itu bisa dipermudah. Ya, gotong royong juga dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong antar warga. Oke. Ada yang pertanyaan? Ada. Oke, tegak. Tanpa ada pertanyaan juga.
manfaat dari gotong royong ya. Oke. Yang pertama itu masyarakat terbiasa saling menolong ya. Yang kedua itu pekerjaan diselesaikan lebih cepat ya. Yang ketiga itu persatuan dan kesatuan antar warga itu terjalin ya. Itu manfaat dari gotong royong ya. Oke, ada lagi? Oke, karena materi kita yang membahas tentang gotong royong ini hanya singkat saja materinya. Jadi coba kalian kerjakan itu latihan bab 5 ya. Bab 5 itu ada 10 soal ya. Kemudian ada 10 soal dan coba kalian kerjakan esainya ya, yang bagian ini itu ada 5 soal ya. Seperti biasa nanti kalau sudah selesai berikan ke meja soal ya, maju satu-satu. Oke. Tapi sebelum kalian mengajarkan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan ya mengenai materi gotong royong di kecamatan, kelurahan dan desa ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti ya kalian kerjakan tugas yang kau berikan. Oke, jadi dikumpulkan ini ya. Oke, tugasnya selesai belum? Nah ya, kalau udah, tugasnya ini jawab Pak. Oke, maju, satu. Ini Bapak mau tanya lagi nih, ya. Mengenai materi yang sudah kita bahas, ya. Membersihkan puskesmas itu bagian dari lingkup apa? Kecamatan. Kalau memperbaiki jembatan dan jalan rusak, bentuk gotong royong di lingkup apa? Lingkup apa? Ayo. Di lingkup kecamatan, ya. Memperbaiki rumah warga yang rusak itu bentuk gotong royong di lingkup apa? Lingkup desa. Oke. Kalau saling membantu, kalau rumah warga yang kebakaran, gotong royong di lingkup apa? Ya, di lingkup kelurahan dan desa. Ya. Oke. Kalau kita membersihkan lingkungan sekolah itu gotong royong di lingkup apa? Lingkup sekolah, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau tidak ada, kalian coba kerjakan yang bagian C. Kalian kerjakan di rumah, ya. Itu kerjakan di rumah yang bagian C itu ada 5 soal. Ya, 5 soal, ya. Soal pertama itu, hidup gotong royong menjadi ciri khas bangsa kita. Apa yang dimaksud dengan
Oke. Yang sekali lagi ya, untuk video kita pertama, karena kita menyesuaikan lingkungan di sini ya, untuk segala akses susah, jalannya rusak, dan internet juga tidak ada, listrik juga tidak ada. Jadi Bapak mohon maaf tidak bisa menggunakan media selain buku untuk belajar ya. Seharusnya kita menggunakan laptop sama proyektor atau fokus untuk Bapak kasih tahu tentang video pembelajaran. Tapi karena kendala kita di lapangan dalam susah, sinyal susah, listrik juga tidak ada, ya jalan juga rusak, hancur, jauh, ya. Jadi maaf kita hanya belajar menggunakan buku yang ada. Oke. Jadi Bapak harap kalian tetap membaca buku yang sudah Bapak sekian, ya. Oke. Jadi untuk semester ini kalian tinggal menunggu pembagian rapor, ya. Semoga teman-teman bisa naik kelas semua. Oke, untuk materi hari ini kita selesai. Silakan kemaskan buku ya. Dan satu orang di bawah materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan kalian lepaskan bukunya. Oke. Lepaskan buku. Oke. Satu orang pimpin ya. Jadi kebetulan kita berterima kasih dengan dosen untuk ya dari SD 18 tadi. Oke, coba ya. Oke, sama kita yuk 1, 2, 3. Terima kasih.